Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar dalam tema 1, subtema 1 di sini. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dalam video ini yaitu siswa yang mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan karakteristik geografis Indonesia. Selanjutnya, coba diperhatikan, ini adalah gambar contoh ketika ada teman kalian jatuh, maka kalian harus menolongnya. Nah, ini di kelas 4 sebenarnya sudah pernah muncul gambar seperti ini. Mungkin ada yang tahu kira-kira ini sesuai dengan sila Pancasila yang keberapa. Nah, ini juga ada sebuah gambar yaitu saling membantu, bekerja bakti ini ya. Jadi ini kira-kira masuk dalam kategori sila keberapa. Nah, ini masuk ke dalam Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebenarnya di kelas 4 juga sudah pernah dijelaskan dari sila 1 sampai sila ke-5. Kembali lagi di sini mengulas lagi untuk di kelas 5. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam berbangsa dan negara bagi masyarakat Indonesia. Dengan mengandalkan Pancasila, masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, serta agama hingga kini dapat hidup saling berdampingan dengan rukun dan damai. Ya, jadi oleh karena itu, sebab itu kita harus tetap memelihara nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Ya, jadi Pancasila ini sangat penting, bisa disebut juga sebagai pedoman hidup kalian ya. Jadi supaya aman dan tentram. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki nilai bahwa masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah sebagai pencipta alam semesta. Ini menekankan kita harus saling menghormati antar umat beragama di Indonesia. Masih ingat agama apa saja yang ada di Indonesia di kelas 4? Ya, silakan dibuka lagi catatannya supaya kita bisa mengingatnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, dan melakukan kegiatan kemanusiaan adalah bentuk pengamalan nilai sila kedua dalam masyarakat ya. Jadi kita harus bisa adil dan beradab siapapun kepada siapapun, baik yang kekurangan fisik atau kelebihan fisik, kita harus adil. Oke, yang selanjutnya yaitu ada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Ya, di situ ada gambarnya gotong royong ketika ada tetangga yang membangun rumah. Kemudian yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menjadi pedoman dalam upaya penyelesaian masalah. Diingat-ingat ya. Jadi di sini adalah musyawarah untuk mufakat. Apa itu? Harus keputusan bersama, semangat kekeluargaan serta mementingkan kepentingan bersama. Masih ingat kan untuk pelajaran atau untuk nilai-nilai yang harus kalian lakukan di kelas 4 dulu? Ini sama, jadi kita mengulang lagi. Oke, selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Setiap warga negara harus menghargai kerja keras orang lain untuk mewujudkan sikap kebersamaan, atau yang tadi sila ketiga persatuan Indonesia ini lahir karena kita ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau ada keadilan pasti akan ada persatuan Indonesia.
Yang selanjutnya di sini ada peta kondisi geografis negara Indonesia. Keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi ya. Jadi di sini bisa ada gambar atlas, peta, kemudian globe dan lain-lain ya. Jadi kalian bisa melihat letak geografis atau letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya ya. Bisa. Jadi dengan media apapun sekarang ini sudah ada di handphone kalian, ada Google Map, permukaan bumi bisa kalian lihat. Nah, di sini ada permukaan wilayah Indonesia, letak geografisnya adalah seperti ini. Ini pernah digambarkan di kelas 4 ya. Jadi wilayahnya di sini berbagai pulau, macam-macam pulau yang ada di Indonesia ini sangat banyak ya. Masih ingatkah kalian pulau apa saja yang ada di Indonesia? Coba kalian buka lagi catatannya. Nah, jika ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan jika tidak ada pertanyaan, silakan kalian salin untuk sebagai catatan kalian, yaitu nilai-nilai yang kandung dalam Pancasila. Sekian dari Pak Bibi. Kurang lebihnya Pak Bibi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.